Salam semua, selamat pagi anak-anak ibu di kelas 3. Pagi ini tentunya dengan penuh sukacita kita semuanya dapat bertemu kembali ya anak-anak ibu ya. Setelah selesai mengikuti ujian harian, saat ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran yang ke-8 di dalam buku Cetak Agama Kamu dengan judul Kerukunan dalam Keluarga Kristen. Nah, kamu bisa lihat di dalam buku Cetak Agama itu ada di halaman 57 ya, buku Cetak Agama halaman 57. Nah, anak-anak ibu sekalian, mengawali pelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan berikan kembali kepada kami. Kami yakin bahwa semuanya dalam berkat dan lindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong semua anak-anak didik kami. Pada saat pagi ini mereka siap untuk mengikuti pelajaran agama. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anakku, kita akan menyanyikan satu lagu dulu ya. Ada di dalam buku Cetak Agama Kamu, dan di slide ini pun ibu juga ada tuliskan, ketikkan ya. Baik, kita akan menyanyikan lagu ini ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan dengan penuh sukacita. Dengan kemuliaan Tuhan ataupun dengan kemuliaan Raja. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan bersama-sama ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mengatakan bahwa kita mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita, di mana ada orang tua kita, kakak, adik, dan saudara-saudara kita. Untuk kita mengasihi dengan kasih Tuhan. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita ini. Nah, mari kita melihat tujuan pelajaran kita ini apa ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita capai dari pelajaran ini ya. Yang pertama, anak atau kamu dapat menunjukkan perilaku yang taat dan hormat dan sopan dalam keluarga. Yang kedua adalah ya, kamu dapat berperan aktif dalam membangun hidup rukun dalam keluarga. Yang ketiga yaitu supaya anak atau kamu dapat ya memahami dan merasakan manfaat hidup rukun ya. Nah, anak-anak ibu, mari kita dulu membaca satu bagian ayat Alkitab yang terdapat di dalam Yosua 25 ayatnya yang ke-18 ya. Yosua 24 ayatnya yang ke-15 ya. Kamu boleh membacanya secara bersama-sama dengan Ibu Afrina ya. Yosua
24 ayat 15. Mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, anak-anak ibu, Yosua ini mengatakan bahwa Yosua adalah seorang pemimpin menggantikan Musa. Dia diberikan Tuhan kepercayaan untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi waktu mereka di perjalanan menuju tanah Kanaan, dia melihat bahwa banyak orang-orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka banyak menyembah Allah atau ilah-ilah lain. Ya, mereka menyembah berhala, dan Allah tentunya tidak mau bangsa Israel melakukan itu. Dan di sini Yosua menyuruh memilih, ya, ditujukan kepada bangsa Israel. Pilihlah kepada siapa kamu mau beribadah, kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah, ya, orang-orang Amori di negerinya kamu diami ini. Tetapi Yosua mengatakan dengan jelas, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi inilah dasar dalam kehidupan keluarga, anak ibu ya. Kalau keluarga itu setia beribadah kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, maka hidup keluarga mereka akan menjadi keluarga yang rukun karena dipimpin oleh Tuhan. Nah, satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu dari Mazmur 133. Ya, nah ibu ya, boleh kita melihatnya. Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Ya, kita baca bersama-sama. Persaudaraan yang rukun, ya, itu judul atau tema dari Mazmur ini. Mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Dikatakan betapa indahnya, ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, jadi Tuhan menghendaki supaya anak-anaknya, umatnya di dalam keluarga-keluarga itu hidup dengan rukun, ya. Nah, tentunya keluarga kamu juga menginginkan hidup rukun, ya. Nah, inilah karya Tuhan, anak-anak ibu, ya, dalam keluarga kita masing-masing, ya. Baik, mari kita melihat dulu arti hidup rukun. Ya, apa sih artinya rukun itu? Ya, apa artinya hidup rukun? Hidup rukun artinya hidup dengan baik, damai, dan tidak bertengkar.
hidup bersama dengan baik, damai, dan tidak bertengkar. Itulah hidup rukun. Dan inilah yang kita inginkan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Hidup saling menghormati dan menyayangi satu dengan yang lain selama manusia, ya, baik di tengah keluarga maupun juga di tempat yang lain, misalnya seperti di sekolah maupun juga di gereja misalnya, ya. Nah, tentunya kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, ya. Kakak dan adik hidup rukun. Semua anggota keluarga hidup dengan rukun. Nah, oleh karena itu betapa indahnya tadi Raja Daud mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara semua hidup di dalam kerukunan, ya, hidup rukun bersama. Nah, anak-anak ibu, hidup rukun, hidup bahagia, hidup tenang, damai, itu harus dibangun, ya. Itu harus diciptakan di tengah-tengah keluarga. Siapa yang suka kalau di rumahnya itu sering terjadi perkelahian, ya, ayah dan ibu sering berantem misalnya, adik dan kakak tidak akur, suka berantem, pukul-pukulan, akhirnya mama dan papa juga marah, dan keluarga itu adanya selalu keributan dan pertengkaran. Tentu Tuhan tidak suka dengan keluarga yang tidak dapat menciptakan kerukunan di tengah keluarga. Jadi, mari kita harus membangun kerukunan di rumah, ya, dengan saling mengasihi, menghormati, ya, saling menolong. Nah, anak-anak ibu, mari kita dulu belajar dari cerita keluargaku, ya. Nah, di dalam buku kamu, di situ ada kisah seorang anak. Nah, dia mengatakan seperti ini, ya, anak ibu, keluarga kami sangat taat beribadah. Setiap pagi ayah dan ibu mengajar kami tetap terlebih dahulu berdoa dan bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam. Setiap makan kami juga berdoa. Pagi ini sebelum sarapan saya ditunjuk ayah untuk berdoa. Hal ini dapat kami lakukan karena sejak kecil ayah sudah mengajar kami untuk berdoa. Nah, suatu hari ibu dan kakakku membuat satu kejutan di hari ulang tahunku ke-8. Ibu memasak makanan kesukaanku sedangkan kakak sibuk dengan menghias ruangan dengan balon dan pernak-pernik hiasan ulang tahun. Tepat pukul 14.00, teman-temanku semua datang ke rumah yang rupanya sebelumnya sudah diundang ibuku. Wow, alangkah senangnya hatiku. Ayah keluar dan membawa kado untukku. Saya begitu bergembira dalam perayaan itu. Saya merasakan pengalaman yang indah, hidup tentram, damai dengan keluarga yang selalu hidup rukun. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus atas hidup kami yang biasa untuk keluarga kami. Walaupun keluarga kami tidak kaya, tetapi kami hidup bersukacita, menikmati kasih Tuhan setiap hari, ya. Nah, seperti ini tadi yang diceritakannya, ya. Ternyata dia ulang tahun, ya, happy birthday. Dia merasakan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah keluarganya. Nah, bagaimana dengan kita, Ibu? Ya, kamu juga punya pengalaman loh masing-masing, ya. Nah, anak-anak Ibu, coba lihat, kamu nanti coba kerjakan ini, ya. Tuliskan apa saja yang dapat kamu pelajari dari cerita tadi, ya. Tuliskan ada 5. Ibu Afrina sudah buat 1 ini. Kamu tinggal isi 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, kerjakan, tuliskan sebuah cerita pengalamanmu kebersamaan di tengah-tengah keluargamu. Boleh saat ulang tahun, boleh piknik, bekerja bersama di rumah, atau apa saja. Pengalaman kamu yang indah bersama dengan keluarga di rumah, ya. Nah, anak-anak Ibu, demikian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah
Setelah kamu selesaikan tugas rumah ini, kamu buat di GC ya anak ya. Oke, baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kamu tetap, kita semua hidup rukun di tengah keluarga kita. 2 minggu yang akan datang kita akan melanjutkannya pada lanjutan dari pelajaran yang ke-8 ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami sudah belajar pelajaran yang ke-8 tentang kerukunan di dalam keluarga Kristen. Tuhan, terima kasih, biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, oleh karena keluarga kami hidup dengan rukun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua.